Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi azmain. Pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-A'raf ayat yang 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Walaqad dan sungguh ji'nahum telah kami datangkan pada mereka bi kitabin dengan sebuah kitab, fasolnahu kami jelaskan ala atas ilmin ilmu pengetahuan, hudan petunjuk, warahmatan dan rahmat, likaumin bagi kaum atau orang-orang yu'minun mereka beriman. Jadi sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini makna fasolnahu kami jelaskan, yang saya pahami ada ayat yang serupa dengan ini, yaitu di surat Hud ayat yang pertama. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat. Jadi alif lam ra kitab uhkimat disusun dengan rapi, ayatuhu ayat-ayatnya, tsumma kemudian fusilat dijelaskan dengan terperinci. Jadi ini ayat yang serupa dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-52. Jadi metode tafsir tahlili itu suatu metode ayat dijelaskan dengan ayat atau ayat dijelaskan dengan hadis dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan fasolnahu kami jelaskan. Tadi di Hud ayat 1 ayat-ayatnya adalah disusun secara terperinci, ya, dan rapi, ya. Kalau di sini dijelaskan, di sini ala atas ilmu pengetahuan. Jadi Allah menyusun Al-Quran ini berdasarkan ilmunya, yang mengetahui seluruh tuntunan yang dibutuhkan oleh manusia atas dasar pengetahuan Allah terhadap keadaan para hambanya di setiap waktu dan tempat. Jadi Allah mengetahui kecenderungan manusia seperti apa, perilakunya seperti apa. Maka Allah turunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai cara hidup, jalan hidup, sebagai aturan hidup, sebagai hukum, supaya manusia ini berada dalam
petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dikatakan memiliki kitab yang terperinci. Jadi ada perkara-perkara yang mengenai hukum, mengenai sosial, kemasyarakatan, undang-undang, semua untuk kemaslahatan manusia. Jadi ilmin di sini ilmu pengetahuan yang Allah miliki tentang kebaikan, kemaslahatan bagi manusia. Jadi Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Makanya hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum yang paling baik. Bukan hukum-hukum buatan manusia yang berdasarkan riset, penelitian, berdasarkan studi banding. Jadi hukum-hukum Allah itu murni atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisinya, kondisi manusia itu sendiri. Seperti pembuat mobil, misalkan mobil apalah, misalkan Toyota, pasti pembuat mobil ini mengetahui seluk-beluk mengenai mobil Toyota ini, baik itu jalannya supaya bagus, perawatannya, cara dia mengganti spare partnya dan sebagainya. Itu pasti orang Toyota yang paling tahu. Makanya manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang paling tahu mengenai manusia. Maka Allah buat aturan, hukum, supaya manusia ini jalan hidupnya menjadi baik untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan untuk mencegah dari segala kerusakan, adanya madorot. Tadi ilmin dengan ilmu pengetahuan, hudan, petunjuk, yakni dengan kitab ini orang-orang mukmin mendapatkan hidayah dari kesesatan. Ada juga penjelasan mengenai hak dan batil. Demikian juga penyimpangan dari kebenaran akan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudan di sini, hudan petunjuk. Jadi sebagai, kalau ibaratnya kita kereta ya, jalan kereta itu, ini ibaratnya hudan itu relnya, biar tidak keluar jalur dari hak, dari sesuatu yang dari kebenaran, relnya gitu ya. Kemudian warahmatan, rahmat ya, dengannya pula mereka juga mendapatkan rahmat, yaitu kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang kita minta, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dunianya diliputi dengan kebaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, berbuat baik kepada alam, berbuat baik kepada binatang. Jadi diliputi kebaikan dunia dan akhirat. Wa rahmatan liqaumin yu'minun. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ya, bagi kaum yang beriman, maka Allah turunkan petunjuknya agar hidup manusia ini menjadi sukses yang sesungguh-sungguhnya. Demikian yang saya pahami tadabbur dari surat Al-A'raf ayat 52. Atas segala kekurangannya saya memohon maaf. Jadi ini kita, selain saya menyampaikan tahsinnya, saya ingin menyampaikan juga makna-maknanya, karena ini penting sekali bagi kita untuk membaca Quran dengan memahami
makna-maknanya, agar kita bisa amalkan, agar kita bisa dakwahkan, agar kita bisa meresapi dalam hati kita. Jadi bacaan kita bukan bacaan yang kosong, dengan tajwid yang indah, mahrojnya yang pas, kemudian kita mengetahui maknanya akan meresap. Jadi saat itulah ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, mahrojnya bagus, kemudian memahami maknanya dengan penuh dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kita akan menjadi orang yang paling bahagia ketika kita dekat dengan Al-Quran, karena sepertinya jiwa ini udah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menikmati Al-Quran ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, jiwa kita itu seolah-olah berada, bukan seolah-olah, ya iya, memang kenyataannya begitu, berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Lihatlah nanti di sorga, orang di sorga. Nanti di akhirat kelak ada suatu hadis menyatakan, bacalah dan naiklah ke surga sesuai dengan tingkatan ayat yang dia hafalkan. Jadi ketinggian surga, jadi semakin tinggi tingkat surganya, orang akan memiliki tingkat kenikmatan yang luar biasa. Nah, di dunia ini kita juga semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin memperbaiki tajwidnya, bacaannya, memahami makna-maknanya, itu akan terasa semakin nikmat dan terus bertambah nikmat. Jadi jangan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dibisikkan setan. Padahal kenikmatan sesungguhnya adalah ketika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang benar, dengan memahami makna-maknanya, dan kita dapat mengamalkannya, itu adalah suatu kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhiru da'wana wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.